bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU. Hal ini berdasarkan putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2 tahun 2023. Putusan tersebut sejauh ini selalu dipatuhi oleh Hakim Konstitusi. Fajar juga mengungkapkan, MK sudah menerima pendaftaran sengketa Pilpres dari dua kubu paslon, yaitu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan serta paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gugatan yang diterima itu bakal disidangkan setelah tanggal 25 Maret tahun 2024, usai MK meregistrasi perkara yang masuk dan mengunggah ke laman resmi. Hingga pukul 19.35 waktu Indonesia Barat, MK menerima 63 laporan yang sudah diberi akta pengajuan permohonan pemohon APPP. Rinciannya ada gugatan 56 pileg, 5 anggota DPD, dan 2 pilpres. Ini angkanya akan terus bergerak menjelang kita mendekati batas pengajuan permohonan, jelas Fajar. Seperti kita ketahui, 2 gugatan pilpres datang dari paslon 01, Anies Muhaimin, dan paslon 03 Ganjar Mahfud. Adapun 9 gugatan Anies Muhaimin yang diantaranya memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Sedangkan dalam permohonannya, Ganjar Mahfud menganggap suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nol di semua daerah. Dalam gugatannya, mereka mencantumkan tabel berisi perolehan suara Pilpres 2024 hasil penghitungan KPU. Di halaman 19, mereka mencantumkan tabel berisi perolehan suara Prabowo Gibran yang menurut mereka seharusnya diberi 0 suara di seluruh provinsi dan luar negeri. Menurut tim hukum Ganjar Mahfud mengatakan perolehan suara Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dalam perhitungan KPU merupakan hasil kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif TSM. Maka dari itu, seharusnya tidak dihitung alias nol. Tim hukum Ganjar Mahfud lalu menguraikan kecurangan yang bersifat TSM itu. Mereka menyatakan kecurangan TSM berupa nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi. Mereka menyebut ada penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi untuk memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dalam satu putaran. Dengan tidak hadirnya Anwar Usman di sidang gugatan Pilpres, tentu kabar buruk untuk Gibran, yang notabene Anwar Usman adalah pamannya Gibran. Sedangkan hal ini menjadi kabar baik untuk demokrasi, karena di sidang tersebut, tentu tidak terjadi tarik-menarik kepentingan kekeluargaan. Kita rakyat Indonesia tidak mengharuskan paslon 02 kalah dalam persidangan tersebut. Kita siap menerima apapun keputusan MK, asalkan keputusan tersebut diperoleh dari sidang yang adil untuk penggugat maupun tergugat.